mau jadi mediator untuk mendamaikan antara Jokowi dengan RRT. Ini nggak ada hubungannya, apa kaitannya? Jadi ini apakah memang ada agenda tersembunyi, bahwa udahlah, kita nggak tahu. Betul. Gitu. Apa itu Pak Said yang menjadikan harapan kita menjadi seperti ada jauh di langit, hopeless itu tadi istilah Pak Said? Saya katakan kalau caranya begini terus, maka ini Pak Prabowo harus ingat, ini ekonomi ini semakin jelek. Ekonomi semakin jelek. Nah, kalau dia terlambat hanya bermain-main terus dengan 3 pilarnya, yaitu Rambo, Rinto, dan Persatuan. Nah, jadi saya bilang Prabowo tuh RRP, Rambo, Rinto, Persatuan. Berselancar terus ya? Berselancar terus itu agak berat. Terus terang agak berat, karena orang yang berselancar itu akan menampung oportunis. Pemimpin yang berselancar itu menampung oportunis, menampung penjilat, menampung pedagang, penjual kebijakan, maklar kasus, penampung mafia. Itu adalah pemimpin yang berselancar. Dan saya berharap Pak Prabowo berhenti berselancar. Kalau dia berselancar terus, maka yang menikmati adalah orang yang nggak punya pendirian. Orang yang punya pendirian tidak akan bisa lama karena berselancar. Iya, Pak Said, hari ini Pak Said melihat apakah ada titik terang dengan kepemimpinan Presiden Prabowo, atau sudah agak terang kembali gelap? Ya ini nanti saya bilang tiap hari itu, kadang gelap, kadang terang, kadang gelap, kadang terang. Yang problemnya adalah, ya kalau di tanaman kadang gelap, kadang terang, yang muncul itu penyakit. Jadi, nah itu harus disadari Pak Prabowo. Kalau ya tanaman lah, hama yang muncul. Jadi kalau pada saat iklim itu habis terang gelap, itu maka hamanya banyak. Nah, kalau Pak Prabowo mengambil sikap terus kebijakan seperti itu, maka yang datang adalah hama. Dan Prabowo bisa sakit itu. Nah, ya. Karena inkonsisten itu ya. Ya, inkonsistensi karena antara hati dan mulut berbeda. Nah, itu yang paling bahaya gitu. Di umur-umur yang sudah mendekati 75 tahun, ya seharusnya konsisten aja. Dan rakyat ada di belakangnya tuh kalau dia konsisten. Nah, problemnya ini kan ya berselancar. Iya, betul. Iya, Pak Said. Jadi ya kita berdoa aja Pak Said ya, mudah-mudahan Prabowo diberikan hidayah ke topik, Allah tunjukkan jalan kebenaran sehingga tidak berselancar seperti ini, dan itu harapan rakyat. Gimana Pak Said? Ya itulah. Jadi yang kita alami sekarang tuh ya, kalau berhasil memecah belah aktivis di perjuangan RRT, ya maka itulah keberhasilan oligarki geng SOP, Solo Oligarki Parcok. Solo Oligarki Parcok. Ya, itu keberhasilan mereka kalau ini berhasil memecah belah peta perjuangan RRT. RRT itu bukan soal ijazah, itu adalah soal kebenaran, soal keadilan, soal keberanian. Nah, kalau itu udah berhasil, maka udah. Saya pikir ya Pak Prabowo, ya saya sih menyatakan, ya kalau itu berhasil, maka yang akan terjadi betul itu adalah kemarin kan kita berharap Pak Prabowo tidak menggunakan lagi tema keberlanjutan. Nah, kelihatannya kalau ini berhasil memecah belah dan mematikan obor perjuangan RRT, maka saya pikir yang akan menonjol adalah keberlanjutan, bukan perubahan. Nah, itu yakin saya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Bayangkan nanti akan terjadi macam-macam lagi, korupsi akan terjadi, kriminalisasi akan terjadi. Inilah semua paham. KM50 itu clear sekali. Iyalah. Jadi apa-apa juga. Sambo clear sekali, semua clear semua gitu kan. Nah, kita kan masih ingat persis pernyataan Tito pada ketemu etnis Chinese chat itu, ya kan, menyatakan
silakan Anda teriak, urusan selanjutnya adalah saya. Iya kan? Itu kan sama dengan Menantang itu. menyuruh rakyat untuk melakukan sesuatu dan nanti saya tangkapin orang-orang yang kan begitu kan. Bagaimana secara terbuka menyatakan seakan-akan rakyat berteriak maka dia lakukan kan begini Pak. Cobalah. Bagaimana kita nggak repot menghadapi penegakan hukum? Dia punya langganan pelapor LSM. Dia punya langganan saksi ahli. Punya langganan yang Mentersangkakan. Nah, coba lihat dulu lah. Ada lo pengacara P2 itu, saya kayaknya dulu tuh baru berniat melaporkan aja, orang yang mau dilaporkan udah ditangkap. Baru berniat. saking diaturnya semua itu, saya pikir pernyataan Pak Kapolri saat itu. Ya, karena terus ya coba aja lah. Saksi ahlinya itu terus, saksi ahli yang dipelihara, digaji oleh mereka gitu kan. Nah itulah karena kalau udah ada laporan, ada saksi ahli, maka udah sah untuk menjadikan tersangka. Nah itu gimana logika kayak begini. Nah jadi, nah ini masih berlanjut. Jadi kita, nah sementara duduk di sini, orang lagi ini, kau laporkan si A besok ya, saksi ahli lusa kita ambil. Ya 3 hari kemudian tangkap. Contoh aja lah. Di PIK 2 nih contoh. Rakyat bersama pengacaranya mempertahankan tanahnya. Ini tahu-tahu sekarang ditahan semua toko-toko. Setelah dia setuju misalkan disandra. Setelah itu besok 2 hari kemudian datanglah pengacaranya PIK 2 dan semua aparat, ditunjuk aparat preman untuk menggusur tanah di sini, dilawan. Nah, kayak begini lah. Itu di depan mata. Apalagi di tengah hutan, di kota. Betul. Jadi ya ini kan udah bertahunan saya berjuang kayak gini. Kalau kayak gini ya saya di masjid aja ngaji. Iya. Karena daripada saya frustrasi, ya udahlah ya Allah, kelihatannya hanya kepada Engkau aku. Betul. Iya. Makasih Pak Said. Jadi kalau sekelas Pak Said aja makin hari harapan kepada Prabowo itu makin meredup, terus bagaimana dengan rakyat? Jadi saya pikir ini memang perlu disampaikan bahwa Prabowo jangan main-main dengan rakyat. Ketika rakyat semakin terdesak, mereka bukan tidak mungkin melakukan, bahkan bisa destruktif. Untuk itu harus dicegah hal-hal seperti ini, jangan sampai rakyat kecewa sehingga kasus Nepal terjadi di Indonesia. Bukan Pak Said? Ya rakyat Indonesia sabar kok, maklum. Dulu tunggu 3 bulan dong. 3 bulan, tunggu setengah tahun dong. Setengah tahun, tunggu setahun dong. Ya kalau begini, kita tunggu apa? Udah setahun lebih kok. Baik, Pak Said, terima kasih banyak Pak Said. Mari kita berharap hanya pada Allah, karena berharap kepada manusia, kita pasti akan kecewa. Untuk itu, kita hanya bisa berdoa, semoga Presiden Prabowo kembali kepada jati dirinya yang ingin menegakkan keadilan, yang ingin memberantas korupsi, karena sampai hari ini penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi sepertinya masih hanya angan-angan. Kita ini aja contoh, masa setingkat Prabowo menangkap Sylvester aja nggak bisa. Ya. Jadi janganlah semangat pidato seakan-akan hebat, tapi Sylvester aja nggak bisa. Jadi ya jangan salahkan rakyat kalau memang juga menyatakan, ya bukan underestimate, fakta menyatakan Sylvester saja Anda kalah. Sylvester, Riza Khalid juga. Riza Khalid di depan mata itu. Itu 2 orang itu menurut saya, coba bayangkan dulu SBY partainya kena, bendahara partainya dia berhasil tangkap. Ini di Sukamiskin itu. Ya, dia berhasil tangkap. Itu SBY yang dianggap jenderalnya seakan-akan lebih lemah dari Prabowo. Tapi keberanian mengambil keputusannya luar biasa. Biasanya dia nggak bisa bela. Jadi nah, jadi kalau membandingkan ya saya mohon maaf aja. Ya lebih tegas SBY yang dianggap jenderalnya tidak lebih jenderal Prabowo daripada SBY. Tapi perilaku terbalik. Perilakunya terbalik. Jadi maksudnya bisa lebih tegas gitu loh.
Itu, ya tidak bisa kita bantah, itu fakta. Betul, betul. Fakta. Betul, Nah ini Nasruddin apa namanya si Sylvester sama Reza Khalid Hmm. di depan mata. Yang menarik tuh Pak Adang, bayangkan. Itu kan aturan BUMN menyatakan komisaris itu harus rapat minimum sekali sebulan. Nah, terus dia masih komisaris BUMN, kan udah 3 bulan nggak pernah nggak ada. Gila, Terus kok nggak diberhentikan juga? masih terima gaji lagi? Masih terima gaji, Pak. Dahsyat itu. Gitu. Ternyata jauh sekali perbandingan SBY dengan Prabowo ya Pak. Jadi kalau nah ini kan Besan loh, besan ditersangkakan. Ya. Pak Adang tahu kan saya itu kan semua ya lama dengan Pak Harto. Jadi saya tahu semua. Jadi kalau ada orang menjelajahkan Pak Harto ya kau nggak pernah bergaul, aku bergaul. Saya kan pernah di tahun 94 sampai 97, saya tuh digaji Pak Harto hampir 2 juta sebulan. Sebulan. Hanya untuk digaji. Jadi kalau ada orang cari tentang Pak Harto ya lo bahas dari luar. Kalau kan aku tahu persis. Jadi semua tuduhan-tuduhan itu saya bisa jelaskan. Bukan berarti ini, tapi saya paham dan inilah apa namanya. Coba bayangkan bandingkan antara karir tanda kutip anaknya Jokowi dengan anaknya Pak Harto. Karir tanda kutip loh ya. Karir dalam hal menumpukan kekayaan di politik. Ya Pak Jokowi kan ya betapa tanda kutip berhasilnya membangun dinasti. Ya, membangun dinasti. Pak Harto 32 tahun nggak ada berdinasti. Iya. Oke. Betul. Ya jadi memang ternyata saya sederhana ke Pak Prabowo. Berpikirlah hanya kan begini, ini kan berpikirlah bagaimana bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah bapaknya yang berbasis sosialis untuk pemerataan. Basis pemikiran bapaknya itu sosialis loh. Iya betul. Sumitro Joyo Hadikusumo. Mertuanya yang nasionalis. Kalau itu digabungkan, negara ini maju. Luar biasa ya. Jadi nggak usah mencontoh siapa-siapa. Contohlah bapakmu dan mertuamu. Ya. Itu aja. Ambil dua itu, sosialis, nasionalis. Sosialis nasionalis itu sebenarnya itu Jinping. Itu sosialis nasionalis. Oh, Jinping. Luar biasa ya. Ya. Kalau ini kan apa namanya Trump itu kan ultranasionalis kapitalis. Ya, kan itu gayanya. Nah, apa namanya Perdana Menteri Rusia Putin ya itu adalah ultranasionalis yang sebenarnya dia mengarah ke kapitalis. Jadi Pak Prabowo belum ada yang bisa menggabungkan tuh antara nasionalis sosialis. Nah, tapi jangan tanggung-tanggung, Jinping itu betul-betul sosialis nasionalis yang yang diisi pemerintahan bersih. Karena sosialis nasionalis tidak diisi pemerintahan bersih, maka dia akan rusak. Nah, itu harus syaratnya. Coba aja lah di Cina hukuman mati hampir tiap hari. Itu. Nah, Pak Prabowo bisa loh menggabungkan itu, sosialis nasionalis. Kalau di sana kan bukan sosialis komunis, jangan juga kita jauh, dia komunis nasionalis. Nah, kalau kita kan sosialis nasionalis, itu nilai bagus banget. Ya Islam itu kan sosialis. Zakat, Bapak, itu kan sosialis tuh. Itu. Jadi kalau mau belajar sosialis ya Islam, itulah sosialis. Betul. Iya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, semoga perbincangan kita pagi ini bermanfaat. Demikian saya kira subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Klik like,
subscribe, komen, dan share.